Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya ini dekat, sedekat urat leher. Tuhan itu dekat. Sejak kapan Tuhan jauh? Sehingga kita harus mencari bukti keberadaan Tuhan harus dengan alam. Harus diuji dulu dengan sakit baru berasa Tuhan ada dan kita butuh bantuan. Dari dulu juga Tuhan udah bantu kita, kitanya aja kurang mau dekat sama Dia. Tuhan itu dekat. Prosedur kita menuju Tuhan yang jauh. Pakai nunggu dipetokin dulu baru ingat sama Allah. Nunggu kita bermasalah dulu baru cari solusi sama Allah. Kalau kemudian kita itu sadar Allah itu dekat, Allah itu dekat dengan kita, kitanya yang tidak berasa kehadiran Tuhan pada kita, kitanya tidak berasa bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita. Hembusan nafas kita menunjukkan adanya Allah. Kalau ditahan oleh Allah, udah isdet kita. Lalu kemudian kita harus mencari-cari Tuhan. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Orang Tuhan jelas. Kenapa kita harus menjauh mencari Tuhan? Orang Tuhan ada. Wa mata ba'utta hatta takuna al-asaru hiya allati tusri ilaih. Sejak kapan kau Tuhan jauh? Dikata Tuhan duduk di arsy. Arsy itu di atas langit. Duduk di arsy. Bagaimana itu kalau duduk? Arsy itu selangit, kita teriak aja nggak nyampe. Bagaimana dengan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Bagaimana dengan ayat wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib? Bagaimana dengan ayat huwallazi fis samai ila wa fil ardi ila? Orang Tuhan itu dekat, kitanya yang menjauh dengan Tuhan. Tuhan udah cari-cari kita di kelompok orang baca Quran sehari sejuz, kagak ada kita. Dicari di kelompok orang yang tahajud tiap malam, kagak ada kita. Tuhan udah nyari kita, kitanya aja yang menjauh sama Allah. Lalu kemudian kita mau menggugat kebaikan Allah yang dari dulu baik sama kita. Apa nggak berasa adanya kita ini karena adanya Allah? Tiap hari Allah berikan kita kebaikan-kebaikan, lalu dianggap Tuhan kita jauh. Maafin Tuhan atas kelemahan kami dalam bertauhid ini yang masih keliru kepada Engkau. Wa mata ba'utta hatta takuna al-athar hiya allati tusru ilaih. Sejak kapan kau jauh? Sampai kudu lewat alam dulu baru ketemu Engkau. Setelah saya melihat laut, baru melihat adanya Engkau. Saya melihat buah apel yang manis. Dari mana datangnya manis? Baru ketemu adanya Allah. Dari dulu Allah ada sebelum adanya apel yang manis. Pohon kelapa yang ada di Pulau Tunda, yang ada di Pulau Pramuka, sekelilingnya air, asin semuanya, tapi buahnya manis. Dari mana itu manis? Kita harus nyari lewat alam dulu, baru percaya adanya Allah. Allah dari dulu dekat, kitanya yang menjauh sama Allah. Nunggu kepentok. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid. Dasar manusia, kalau saya kasih nikmat jauh dari saya, kemana-mana dia nyampe, dapat nikmat. Tapi kalau kemudian mendapat musibah baru doa panjang lebar jadi saya. Emang dari dulu saya kemana? Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Mau kemana kita? Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Dasar manusia, kalau dikasih nikmat baru emang Tuhan maha baik. Wa idza fa'ama idza mabtalahu rabbuhu faqadara 'alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Ketika dagangnya merugi, di mana kebaikan Tuhan? Orang Tuhan dari dulu dekat, kitanya saja yang menjauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kerugian besar. Ahlul dalil yastadilluna bis-sun' 'ala s-sani'. Orang-orang yang pakai dalil,
Akhirnya mencari alam baru ketemu Allah. Itu di pasar Minggu. Ada pohon durian, sebelahnya pohon cabai. Durian manis, cabai pedas, airnya sama, tanahnya sama. Dari mana ini? Baru ketemu Allah. Ngapa pakai diputar ke alam dulu baru ketemu Allah? Wa mata ba'uda, emang sejak kapan kau enggak ada? Sehingga ketika ketemu cabai dan durian baru sampai kepada ini betapa jauhnya saya dengan kau ya Rabb. Begitulah Imam Ibnu Athaillah mendidik kita supaya kita paham betapa Allah itu dekat. Cuman masalahnya kita yang menghijab diri daripada Tuhan. Ilahi amiyat ainun la taraka 'alaiha raqiban wa khasirat safqatu 'abdin lam taj'al lahu min hubbika nasiba. Ilahi, duhai Allah, amiyat ainun, buta oleh mata kalbu, la taraka 'alaiha raqiban, yang tidak memandang akan engkau atasnya raqiban, yaitu akan yang mengawasi. Wa khasirat safqatu 'abdin, dan merugi transaksinya hamba. Lam taj'al lahu min hubbika nasiba, yang tidak menjadikan oleh engkau baginya dari kecintaanmu nasiban, akan bagian. Ibnu Athaillah, saudara, di dalam munajat ini memberikan pemberitaan kepada kita, bukan nyumpahin, bukan maknanya Ibnu Athaillah moga menjadi pincang, moga menjadi buta mata, bukan, tapi memberikan gambar bahwa mata itu ada dua, ada ainul zahir, ada ainul batin. Ainul zahir namanya basar, ainul batin namanya basirah, mata kalbu. Kata Ibnu Athaillah, mata kalbu buta. Siapa? Orang yang tidak berasa Tuhan awasi dalam hidupnya. Sampai kudu ada CCTV, sampai kudu ada raqib, kudu ada atid yang nyatet. Padahal Tuhan lihat. Huwal alim, dia tahu segalanya. Kenapa enggak cukup pengawasan Allah sehingga kudu diawasi oleh segalanya? Bagi mereka para sufi sudah cukup pengawasan Allah sehingga dia tidak berbuat kepada maksiat, maka mata kalbu yang tidak memiliki sifat muraqabah, namanya mata kalbunya buta. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah, merasa dikontrol oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Dulu ada orang namanya Ahmad, didemenin oleh gurunya Syekh Hasan. Di dalam kelasnya itu ada 40 murid. Ahmad ini sangat dicintai oleh gurunya Syekh Hasan. Maka dicemburuilah Ahmad oleh murid yang lain 39. Ini guru pilih kasih. Akhirnya gurunya tahu bahwa dia dianggap pilih kasih. Lalu gurunya beli ayam 40 ekor dari koceknya dia. Lalu kata gurunya, wahai murid-muridku, ini ayam semua udah pada pegang. Sudah guru, tolong ayam ini dipotong di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun ya. Besok pagi dibawa. Maka ada yang motongnya di kadi, ada yang motongnya di kamar, macam-macam. Besok datang ke sekolah, lalu kemudian ditanya oleh gurunya. Murid pertama, Udin, ya, motong di mana? Ayah saya udah berangkat ke kantor, ibu saya ke pasar, nggak ada siapa di rumah. Jadi motong nggak ada siapa-siapa tuan. Itu guru. Terus saja, motong di mana? Di kali, nggak ada orang.
Motong di mana? Di gunung. Tinggal satu murid yang 40, ayamnya masih utuh, yang namanya Ahmed. Ditanya sama gurunya, diomelin, Ahmad kau kagak denger? Mohon maaf guru, saya dengar. Kenapa yang utuh? Yang lain pada mati itu semuanya, kenapa kamu utuh? Apa kamu nggak dengar perintah saya? Dengar. Lah kenapa utuh? Syarat guru susah. Kata guru, ini ayam disuruh dipotong, kagak boleh dilihat oleh siapapun. Saya mau motong di kamar, bapak saya pergi ke kantor, ibu saya ke pasar, tapi Allah lihat guru. Saya potong di kali, Allah lihat. Saya potong di sumur, Allah lihat. Saya potong di gunung, Allah lihat. Susah. Maka kata sang guru Syekh Hasan, ini yang menyebabkan saya cinta nih sama si Ahmad, karena dia memiliki muraqabah, merasa dikontrol oleh Allah. Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Itulah Syekh Sahal bin Abdullah At-Tusturi, amalannya dari umur 7 tahun. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazir. Allah bersamaku, Allah menyaksikan gerak-gerikku,